Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan kekuatan tubuh untuk menjalani hari-hari di usia yang semakin matang ini. Hari ini, izinkan saya menyampaikan sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita, sesuatu yang mungkin sering kita anggap wajar, padahal diam-diam menggerogoti kemandirian kita setiap hari. Pernahkah Bapak Ibu merasa kaki ini tak lagi sekuat dulu? Baru berjalan dari dapur ke ruang tamu saja sudah terasa berat. Naik 2 anak tangga terasa seperti mendaki bukit. Bahkan, untuk berdiri dari duduk pun kadang butuh pegangan atau bantuan orang lain. Lalu kita hanya mengeluh, ya namanya juga sudah tua, wajar saja. Padahal itu bukan cuma soal umur. Bisa jadi otot kita sedang menyusut sedikit demi sedikit tanpa kita sadari. Nama kondisi ini adalah sarkopenia, atau kehilangan massa otot karena usia. Ini bukan penyakit, tapi kalau dibiarkan, dampaknya bisa berat. Kaki makin lemah, risiko jatuh naik, dan yang paling menyakitkan, kita bisa kehilangan kemandirian. Banyak lansia yang awalnya cuma gampang capek, lama-lama harus pakai tongkat, bahkan akhirnya duduk terus karena takut jatuh. Saya Dr. Rahmat Widodo. Selama lebih dari 35 tahun, saya telah mendampingi Bapak dan Ibu lansia di berbagai wilayah Indonesia, dari desa pesisir sampai pinggiran kota. Saya melihat sendiri bagaimana tubuh yang dulu kuat menjadi pelan-pelan tak berdaya, bukan karena penyakit berat, tapi karena kurangnya perhatian terhadap satu hal penting, protein. Banyak dari kita mengira bahwa makin tua, makan harus makin sedikit. Makan tempe sedikit, bubur juga sedikit, lauk malah sering dilewatkan karena takut kolesterol atau asam urat naik. Akibatnya tubuh tidak mendapat cukup bahan bakar untuk memperbaiki otot. Padahal justru di usia senja inilah, tubuh kita butuh lebih banyak protein, bukan lebih sedikit. Bukan untuk membentuk otot besar, tapi untuk tetap bisa berdiri tegak, berjalan tanpa bantuan, dan memeluk cucu dengan penuh tenaga. Hari ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu mengenal 5 makanan sederhana yang lebih kaya protein daripada telur, mudah dicerna, terjangkau, dan terbukti membantu menjaga kekuatan tubuh di usia 60, 70, bahkan 80 tahun ke atas. 5 makanan ini bisa jadi teman sehari-hari kita, supaya kita tetap bisa hidup mandiri. Mari kita mulai satu persatu dengan penuh harapan dan semangat untuk hidup sehat di usia senja. Setiap kali saya ketemu pasien lansia, saya selalu tanya dulu satu hal sederhana. Bu, hari ini sudah makan apa aja? Jawabannya seringkali membuat saya menghela napas pelan. Ada yang hanya minum teh manis pagi-pagi, makan nasi dengan sambal sedikit di siang hari, dan malam kadang tidak makan sama sekali karena merasa tidak lapar. Padahal di balik rasa kenyang itu, tubuhnya sedang kekurangan sesuatu yang sangat penting, protein. Di usia muda, tubuh kita masih fleksibel. Kurang tidur semalam pun, besok masih bisa bangkit. Makan asal-asalan pun masih kuat beraktivitas. Tapi setelah usia 60 tahun, tubuh mulai berubah. Otot-otot kehilangan kepadatan, proses pemulihan melambat, dan metabolisme tidak lagi secepat dulu. Di titik inilah, protein bukan lagi sekadar nutrisi tambahan, tapi kebutuhan utama. Protein dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan tubuh, menjaga massa otot, mendukung sistem kekebalan, hingga membantu keseimbangan tubuh saat berjalan. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan. Makin tua, tubuh kita makin susah menyerap protein. Artinya, meskipun Bapak Ibu makan jumlah yang sama dengan dulu, manfaatnya bisa jadi tinggal separuh. Sebuah studi dari Journal of Nutrition and Healthy Aging mencatat bahwa lansia yang mengonsumsi cukup protein setiap hari memiliki risiko jatuh 40% lebih rendah dibandingkan dengan yang kekurangan protein. Bukan soal kuat lari, tapi soal bisa berdiri mantap, jalan sendiri ke kamar mandi malam-malam, atau nyapu halaman pagi hari. Sayangnya, banyak orang berpikir bahwa makan protein akan membebani ginjal. Padahal yang bermasalah adalah sumber protein yang salah, bukan jumlahnya. Kalau kita pilih makanan yang gampang dicerna, nggak banyak lemak jenuh, dan dimasaknya benar, protein justru jadi teman baik, bukan musuh. Pertanyaannya sekarang, makanan seperti apa yang bisa memberi cukup protein, mudah dicerna, tidak mahal dan cocok untuk tubuh orang tua? Jangan khawatir, jawabannya tidak jauh dari dapur Bapak Ibu. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari yang paling dekat dengan keseharian, ayam kampung rebus. Kapan terakhir kali Bapak Ibu menikmati semangkuk ayam kampung rebus hangat, tanpa digoreng, tanpa bumbu berlebihan? Di banyak tempat saya pernah bertugas, ayam kampung rebus itu sering jadi menu andalan kalau ada tamu atau badan lagi nggak enak.
Tapi sayangnya, banyak lansia yang makin jarang makan ayam karena merasa repot memasak atau takut kolesterol. Padahal ayam kampung, apalagi bagian dada tanpa kulit, itu salah satu sumber protein terbaik buat orang lanjut usia. Ayam kampung rebus mengandung sekitar 27 gram protein dalam setiap 100 gram daging. Bandingkan dengan telur yang hanya mengandung sekitar 13 gram per 100 gram. Artinya, hanya dari satu potong dada ayam kampung saja, Bapak Ibu sudah bisa memenuhi hampir separuh kebutuhan protein harian. Tapi bukan hanya jumlahnya yang membuat ayam penting. Ayam juga mengandung dua zat penting, kreatin dan leusin. Keduanya membantu mempercepat pemulihan otot setelah aktivitas ringan, mengurangi rasa lelah, dan yang paling penting, merangsang tubuh untuk mempertahankan massa otot meskipun aktivitas fisik tidak terlalu berat. Ini sangat penting untuk Bapak Ibu yang sudah mulai merasa lutut goyah atau sering pegal setelah berjalan agak jauh. Saya ingat seorang pasien saya di Purworejo, Pak Hadi, usia 71 tahun. Beliau dulunya senang bersepeda pagi, tapi sejak beberapa bulan terakhir lututnya terasa nyeri. Setelah saya minta beliau mengganti makan malamnya dari kerupuk dan mie instan menjadi ayam kampung rebus dengan sayur bayam, dalam waktu 2 minggu saja tenaganya mulai kembali. Katanya, "Dok, sekarang saya udah bisa naik sepeda keliling kampung lagi, lutut nggak sakit kayak dulu." Namun, Bapak Ibu perlu benar-benar memperhatikan cara memasaknya. Seringkali niat kita sudah benar, mau makan ayam supaya dapat protein, tapi cara masaknya malah bikin manfaatnya hilang. Misalnya, kalau digoreng dengan minyak banyak atau dibakar sampai gosong, bukan hanya proteinnya berkurang, tapi malah muncul zat-zat berbahaya yang bisa membebani tubuh. Kalau boleh saya sarankan, mending ayam kampung direbus saja pakai sedikit bawang putih dan daun salam biar wangi. Bisa juga dikukus bersama potongan wortel, kentang, atau tomat supaya rasanya lebih segar dan tubuh pun mendapat tambahan vitamin. Kalau ingin rasa yang lebih lembut, boleh tambahkan sedikit minyak zaitun setelah matang, tidak perlu banyak. Idealnya, Bapak Ibu bisa mengonsumsi sekitar 1 potong kecil ayam kampung rebus setiap hari, atau setidaknya 3-4 kali dalam seminggu. Biar lebih maksimal, Bapak Ibu bisa padukan dengan sayur yang kaya vitamin C, seperti bayam atau paprika merah, supaya zat besi dari ayam lebih mudah diserap tubuh. Jika Bapak Ibu selama ini lebih sering makan mie instan atau nasi saja tanpa lauk hewani, bolehkah saya tanya alasannya? Apakah karena tidak ada yang memasakkan atau takut mahal? Kalau iya, mungkin sekarang waktunya dipikirkan lagi, karena sepotong ayam kampung bisa jadi kunci agar Bapak Ibu tetap bisa berjalan ke masjid, ke pasar, dan menikmati hari tua dengan tubuh yang masih kuat. Waktu saya masih bertugas di Purbalingga, hampir setiap pagi saya melihat para ibu tua berjalan pelan ke warung langganan mereka. Bukan untuk beli nasi uduk atau gorengan, tapi untuk semangkuk bubur kacang hijau hangat yang dimasak dengan sabar semalaman. Di sana, bubur kacang hijau itu bukan cuma kebiasaan, tapi tradisi yang menghangatkan badan dan kasih tenaga buat mulai hari. Yang menarik, banyak dari mereka tidak sadar bahwa bubur kacang hijau yang selama ini mereka anggap makanan ringan, ternyata menyimpan manfaat besar untuk menjaga kekuatan otot. Kalau dimasak dengan benar, kacang hijau bisa kasih sekitar 7-9 gram protein per 100 gram. Jumlah ini cukup besar untuk ukuran makanan nabati, apalagi jika dikonsumsi secara rutin. Selain itu, kacang hijau juga kaya akan folat, zat besi, magnesium, dan serat. Kandungan ini sangat bermanfaat bagi orang lanjut usia. Folat membantu menjaga kesehatan otak dan daya ingat. Zat besi membawa oksigen ke seluruh tubuh agar tidak mudah lemas, dan seratnya membantu melancarkan pencernaan, sesuatu yang sering jadi keluhan di usia senja. Makanya, banyak lansia yang rutin makan bubur kacang hijau kelihatan lebih segar, nggak gampang sembelit, dan tenaganya stabil dari pagi sampai sore. Saya sering menyarankan pasien saya yang mengeluh cepat lelah atau kram kaki di malam hari untuk mulai sarapan dengan bubur kacang hijau hangat. Bukan pakai santan kental atau gula banyak, cukup tambahkan sedikit jahe, sejumput garam, dan air rebusan yang bersih. Hasilnya sering mengejutkan. Beberapa di antara mereka bilang, "Dok, sekarang bangun tidur kaki saya nggak kaku lagi, rasanya enteng jalan kaki pagi." Yang membuat bubur kacang hijau begitu cocok untuk lansia adalah teksturnya yang lembut dan hangat di perut. Bagi Bapak Ibu yang giginya sudah tidak kuat mengunyah daging atau sering merasa mual saat sarapan, bubur ini menjadi solusi yang nyaman. Bisa dimakan pagi atau sore, tidak membuat perut begah, dan tetap mengenyangkan.
Saya tahu sebagian dari kita lebih suka minum teh manis dan biskuit sebagai sarapan. Tapi coba pikir, apa teh manis dan biskuit itu cukup kasih tenaga buat tubuh tetap kuat seharian? Atau justru membuat tubuh lemas dan mengantuk sebelum jam 11 siang? Kalau Bapak Ibu sudah lama tidak menikmati bubur kacang hijau buatan sendiri, mungkin sekarang saat yang tepat untuk mulai lagi. Tak perlu banyak, cukup 1 mangkuk kecil setiap pagi. Dan bila memungkinkan, tambahkan sedikit biji chia atau susu kedelai agar manfaat proteinnya semakin kuat. Gak perlu mahal, gak perlu ribet. Cukup hangat, sederhana, dan penuh gizi. Seperti pelukan pagi hari yang menguatkan langkah sepanjang hari. Saya masih ingat satu percakapan dengan seorang nenek di Bantul. Usianya hampir 80 tahun. Ia datang ke posyandu dengan langkah tenang, tanpa tongkat, dan membawa sendiri tas kain berisi sayur dan tempe. Saat saya tanya, "Ibu masih masak sendiri setiap hari?" Ia tersenyum, lalu menjawab, "Saya cuma kukus tempe aja, Dok. Itu sudah cukup buat saya nyapu halaman dan jalan ke pengajian." Tempe, makanan yang sering dianggap sederhana, ternyata menyimpan kekuatan luar biasa bagi tubuh orang lanjut usia. Dibuat dari fermentasi kedelai, tempe tidak hanya mengandung protein tinggi, tapi juga menyediakan semua 9 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh. Ini yang membedakan tempe dari banyak sumber protein nabati lainnya, karena lengkap dan mudah diserap. Dalam setiap 100 gram tempe matang, terkandung sekitar 18 gram protein berkualitas tinggi. Tapi bukan hanya soal jumlahnya, tempe juga mengandung probiotik alami dari proses fermentasinya, yang membantu menjaga kesehatan pencernaan dan meningkatkan penyerapan nutrisi lain. Kombinasi ini penting banget buat lansia, apalagi kalau ususnya sudah mulai lemah karena faktor umur. Saya pernah menemani seorang pasien laki-laki berusia 67 tahun yang mengeluh sering jatuh ketika bangun dari duduk. Ia mengira penyebabnya tekanan darah rendah. Tapi setelah saya telusuri, ternyata pola makannya sangat kurang protein. Saya sarankan beliau tambahin tempe kukus ke makan siangnya tiap hari. Dalam 2 minggu, ia kembali dan berkata, "Sekarang saya bisa berdiri dari kursi tanpa harus pegangan dinding lagi, Dok." Yang membuat tempe begitu istimewa juga adalah kemudahan mengolahnya. Tidak harus digoreng, karena minyak berlebih justru mengurangi manfaat tempe. Kukus saja dalam panci selama 10-15 menit. Tambahkan sedikit kecap asin atau irisan bawang putih. Kalau Bapak Ibu pengen lebih gurih, bisa makan bareng sayur bayam bening atau nasi merah hangat. Banyak orang tua yang mengira hanya daging atau susu yang bisa membantu memperkuat tubuh. Padahal tempe yang ada di pasar desa pun, bila dikonsumsi rutin, bisa menjadi pelindung sendi, peredam nyeri otot, dan sumber energi harian yang murah meriah. Saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu masih sering makan tempe? Atau malah sudah bosan karena dianggap terlalu biasa? Kalau Bapak Ibu jawabnya sudah bosan, mungkin sudah saatnya lihat tempe dengan cara baru. Bukan sekadar lauk biasa, tapi teman setia yang bantu tubuh tetap kuat dan gak gampang roboh. Karena dalam sepotong tempe kukus yang hangat, tersembunyi kekuatan yang bisa membantu Bapak Ibu tetap mandiri, tetap bisa berjalan ke musola, menyiram tanaman, dan menikmati sore hari dengan kaki yang masih kuat menopang langkah. Suatu siang di sebuah posyandu di Lamongan, saya melihat seorang kakek duduk di sudut dengan kantong plastik kecil berisi kacang tanah rebus. Ia makan perlahan, satu persatu, sambil menunggu giliran diperiksa tekanan darahnya. Saya menghampiri dan bertanya, "Bapak sering makan kacang tanah rebus?" Beliau mengangguk dan berkata, "Kalau sore, saya lebih suka ini daripada kerupuk. Perut nggak kembung dan tangan nggak gemetar." Jawaban itu membuat saya tersenyum. Tanpa beliau sadari, kebiasaan kecil itu ternyata sangat membantu tubuhnya. Kacang tanah, khususnya yang direbus tanpa tambahan minyak, adalah sumber protein nabati yang ringan, namun bernutrisi tinggi. Dalam 100 gram kacang tanah rebus, terkandung sekitar 9 gram protein, cukup untuk membantu menjaga massa otot jika dikonsumsi secara rutin. Selain protein, kacang tanah juga mengandung vitamin E, magnesium, dan senyawa antioksidan yang bekerja melawan peradangan ringan dalam tubuh. Ini sangat penting bagi lansia yang sering mengalami nyeri sendi ringan, kekakuan pagi hari, atau mudah lelah setelah beraktivitas ringan. Kandungan lemak sehatnya pun membantu menjaga keseimbangan energi tanpa membuat kadar kolesterol melonjak selama dikonsumsi dalam porsi wajar. Saya sering sarankan camilan ini buat gantiin keripik, biskuit manis, atau makanan ringan yang diproses. Alasannya sederhana,
Kacang tanah rebus tidak menyebabkan gula darah melonjak, tidak membuat perut begah, dan memberi rasa kenyang lebih lama. Banyak pasien saya yang awalnya susah tidur karena perut kosong di malam hari. Setelah saya sarankan makan 5-10 butir kacang tanah rebus setelah maghrib, mereka mengaku lebih nyenyak dan tidak terbangun karena lapar. Bapak Ibu mungkin pernah khawatir bahwa kacang tanah bisa menyebabkan kolesterol naik. Tapi itu biasanya terjadi jika dimakan dalam bentuk digoreng dan diberi garam berlebihan. Kalau direbus, kacang tanah malah jadi camilan yang baik buat jantung dan sendi. Teksturnya lembut, nggak bikin gigi sakit, dan bisa dimasak sekaligus buat stok beberapa hari. Jika selama ini camilan Bapak Ibu hanya berupa teh manis dan biskuit, coba ganti dengan segenggam kecil kacang tanah rebus. Memang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya bisa nyata banget. Tangan nggak kaku lagi, kaki nggak cepat capek, dan hati pun tenang karena tubuh dapat asupan alami yang penuh kebaikan. Beberapa bulan lalu, saya sempat berbicara dengan seorang ibu lansia dari Salatiga, Ibu Rukiah namanya. Usianya sudah 68 tahun, tapi suaranya masih mantap dan wajahnya cerah. Saat saya tanya rahasianya, beliau hanya menjawab sederhana, "Saya tiap pagi minum segelas susu kedelai buatan sendiri, Dok. Saya rasanya jadi nggak gampang lemas." Dan benar saja, selama pemeriksaan, tekanan darahnya stabil, berat badannya seimbang, dan tidak ada keluhan nyeri otot yang berarti. Susu kedelai itu minuman yang cocok banget buat lansia, apalagi kalau sudah nggak cocok lagi sama susu sapi. Banyak orang tua yang mengalami gangguan pencernaan seperti kembung atau diare setelah minum susu sapi biasa, karena tubuh mereka tidak lagi memproduksi cukup enzim untuk mencerna laktosa. Disinilah susu kedelai menjadi alternatif yang lembut, namun tetap bergizi. Dalam satu gelas susu kedelai segar, terkandung sekitar 7-9 gram protein, plus isoflavon alami yang membantu menjaga kekuatan tulang dan hormon tubuh, khususnya bagi perempuan di atas usia 60. Kandungan ini bantu cegah tulang keropos, dan pelan-pelan perbaiki otot yang mulai melemah karena usia. Selain itu, susu kedelai juga mengandung magnesium dan triptofan yang mendukung tidur lebih nyenyak di malam hari. Bagi banyak lansia, tidur yang terganggu seringkali mempercepat kelelahan otot dan melemahkan daya tahan tubuh. Maka dengan rutinitas sederhana seperti minum segelas susu kedelai hangat setelah makan malam, tubuh bisa beristirahat lebih tenang dan bangun pagi dengan rasa lebih segar. Bapak Ibu tidak perlu membeli susu kedelai kemasan. Membuatnya sendiri justru lebih baik dan terjamin. Cukup rendam kedelai semalaman, rebus sampai matang, lalu blender dengan air hangat dan saring. Bila perlu, tambahkan sejumput jahe atau sedikit kayu manis untuk rasa dan kehangatan tubuh. Saya tahu, banyak dari Bapak Ibu lebih suka minum teh manis atau kopi hitam sebelum tidur. Tapi boleh saya tanya, apa minuman itu benar-benar bikin tidur lebih nyenyak? Atau justru membuat jantung berdebar dan terbangun tengah malam? Cobalah sekali waktu mengganti minuman malam dengan susu kedelai hangat buatan sendiri. Tidak cuma ringan buat perut, tapi juga bersahabat buat otot dan tulang. Karena dalam satu gelas yang sederhana itu, ada dukungan besar bagi tubuh agar tetap kuat dan tenang menghadapi hari esok. Seringkali, orang mengira bahwa untuk tetap sehat di usia senja, kita harus mengikuti pola makan yang rumit, mahal, atau meniru gaya hidup luar negeri. Padahal, rahasia tubuh yang tetap kuat dan mandiri seringkali justru ada di dapur sendiri, di makanan-makanan yang selama ini kita anggap biasa. Yang dibutuhkan bukan makanan mewah, tapi kebiasaan yang konsisten dan seimbang. Bayangkan, satu hari yang dimulai dengan semangkuk bubur kacang hijau hangat dan segelas susu kedelai buatan sendiri. Lalu menjelang siang, Bapak Ibu makan sepiring nasi merah, ayam kampung rebus, dan tempe kukus dengan sayur bayam bening. Sore-sore pas badan mulai capek, cukup makan camilan ringan kayak kacang tanah rebus, ditemani teh tawar hangat. Dan malamnya, tidak perlu makan berat. Cukup sup ringan dengan potongan tempe, tahu, atau ayam, ditambah sedikit nasi dan segelas air hangat. Menu seperti itu tidak hanya mengenyangkan, tapi juga memberi asupan protein dari berbagai sumber. Hewani dari ayam, nabati dari tempe, kacang hijau, kacang tanah, dan kedelai. Kombinasi ini mendukung otot, menjaga daya tahan tubuh, serta membantu pencernaan tetap lancar. Lebih dari itu, makanan-makanan ini tidak menyebabkan perut kembung, tidak berat di malam hari, dan tetap mudah disiapkan. Saya sering mengatakan kepada pasien saya, yang penting bukan makan banyak, tapi makan cukup dan tepat.
Soalnya tubuh Bapak Ibu sekarang bukan cuma butuh kenyang, tapi juga butuh perlindungan. Dan perlindungan itu bisa datang dari sepiring makanan sederhana yang dibuat dengan kasih dan pengertian. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu masih bingung, harus mulai dari mana? Mulailah dari menu harian. Tidak perlu langsung sempurna, cukup satu perubahan kecil saja, lalu lakukan dengan rutin. Karena dari kebiasaan kecil itulah, tubuh akan belajar menjadi kuat kembali, pelan-pelan tapi pasti. Setiap kali saya lihat kakek jalan pelan ke masjid tanpa dipapah, atau nenek siram tanaman pakai tangannya sendiri, saya selalu terharu. Karena di usia lanjut, kekuatan bukan lagi tentang berapa banyak beban yang bisa diangkat. Tapi pertanyaannya, apa tubuh ini masih sanggup berdiri sendiri, jalan ke dapur, atau peluk cucu tanpa takut jatuh? Kemandirian itulah yang sering hilang diam-diam, bukan karena umur, tapi karena tubuh sudah lama nggak diperhatikan. Otot menyusut, sendi melemah, langkah makin goyah, semuanya sering dimulai dari pola makan harian yang kelihatan sepele, tapi pengaruhnya besar. Bukan dari makanan mahal atau obat luar negeri, tapi justru dari tempe kukus bareng nasi hangat, dari kacang tanah rebus yang jadi camilan sore, dari segelas susu kedelai yang diminum dengan tenang sebelum tidur. Saya percaya, nggak pernah ada kata terlambat untuk mulai sayang sama tubuh sendiri. Meskipun usia sudah 65, 70, bahkan 80 tahun, setiap sendok makanan yang Bapak Ibu pilih hari ini tetap bisa memberi harapan. Tidak harus langsung sempurna. Cukup satu perubahan kecil saja, asal dilakukan dengan niat dan dijalani terus setiap hari. Karena dari kebiasaan kecil itulah, tubuh belajar menjadi kuat kembali. Dan kalau hari ini Bapak Ibu merasa terbantu dengan info ini, saya mohon bantuannya ya. Klik tombol suka, bagikan video ini ke keluarga atau teman sebaya, agar semakin banyak orang tua Indonesia yang bisa menjaga kekuatannya di usia senja. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, karena masih banyak hal lain soal makanan, kebiasaan, dan cara-cara sederhana untuk hidup sehat di usia lanjut yang akan saya sampaikan langsung dari hati, sebagai dokter dan sebagai sahabat lansia Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan dan ketenangan di setiap langkah hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.